Bayangkan ini, ketika kita berdoa berulang-ulang, dengan kata yang sama, dengan cara yang sama, setiap hari, apakah itu hanya kebiasaan kosong? Atau sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang sedang terjadi di dalam otak kita? Di video ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik. Bagaimana doa, khususnya yang dilakukan secara rutin dan terstruktur, ternyata bukan hanya aktivitas spiritual, tapi juga proses kognitif yang bisa memprogram ulang cara berpikir kita. Kita akan melihatnya dari sudut pandang ilmu kognitif, neuroscience, dan tentu saja nilai-nilai dalam Al-Quran. Kalau kita bicara tentang otak manusia, ada satu bagian penting yang disebut prefrontal cortex. Ini adalah pusat logika, analisis, dan pengambilan keputusan. Disinilah kita meragukan, mempertanyakan, dan memikirkan segala sesuatu secara rasional. Namun menariknya, ketika seseorang melakukan aktivitas yang repetitif dan terfokus, seperti doa yang dilakukan secara ritual, aktivitas di bagian ini justru bisa diturunkan. Artinya, otak kita mulai berpindah dari mode berpikir analitis ke mode yang lebih meditatif dan reflektif. Dalam kondisi ini, kita tidak lagi sibuk mempertanyakan, tapi mulai merasakan. Kita tidak lagi mengkritisi, tapi mulai menerima. Dan disinilah perubahan besar mulai terjadi. Doa yang dilakukan secara konsisten dan penuh fokus bisa menciptakan apa yang disebut sebagai neuroplasticity, kemampuan otak untuk berubah dan membentuk pola baru. Ketika kita mengulang doa, terutama dengan perasaan khusyuk, kita sebenarnya sedang membangun jalur-jalur saraf baru yang memperkuat keyakinan, ketenangan, dan kepercayaan. Secara sederhana, semakin sering kita fokus pada sesuatu, semakin kuat jalur itu di otak kita. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang ketenangan secara spiritual, tapi juga bisa kita pahami sebagai realitas psikologis. Ketika kita mengulang zikir atau doa, kita sedang melatih otak untuk keluar dari kecemasan dan masuk ke kondisi stabil. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Ada satu fenomena menarik dalam ilmu kognitif. Ketika seseorang terus-menerus mengulang suatu keyakinan atau afirmasi, otak akan mulai menganggapnya sebagai realitas. Ini bukan sekedar sugesti, tapi proses biologis. Jadi ketika kita berdoa, misalnya, "Ya Allah, mudahkanlah urusanku," dan kita ulangi dengan keyakinan, maka secara perlahan otak kita mulai menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan ke arah kemudahan itu. Bukan karena kita memaksa realitas, tapi karena cara kita memandang realitas berubah. Disinilah doa menjadi jembatan antara spiritualitas dan rasionalitas. Awalnya, mungkin kita berdoa dengan rasa ragu, tapi ketika dilakukan secara konsisten, keraguan itu perlahan tergantikan oleh rasa yakin. Ini yang dalam ilmu kognitif disebut sebagai pergeseran dari analytical doubt ke meditative certainty. Dari apakah ini benar, menjadi saya yakin ini benar. Dan menariknya, Al-Quran juga menyinggung hal ini. Dalam surah Ghafir ayat 60. "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ayat ini bukan hanya janji, tapi juga undangan untuk membangun hubungan yang konsisten, karena konsistensi itulah yang membentuk pola dalam pikiran kita. Sekarang kita coba lihat dari sisi praktek. Kenapa dalam Islam ada doa yang diulang-ulang? Kenapa ada zikir yang dibaca berkali-kali? Secara spiritual itu adalah bentuk penghambaan, tapi secara kognitif itu adalah proses penguatan fokus. Ketika kita mengulang kalimat yang sama, kita sedang melatih perhatian kita untuk tetap berada pada satu titik. Ini seperti latihan mental. Semakin sering dilakukan, semakin kuat kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran. Dan ini penting, karena sebagian besar masalah kita sebenarnya bukan pada realitas, tapi pada cara kita memproses realitas. Kita overthinking, kita cemas, kita ragu, bukan karena situasinya selalu buruk, tapi karena pikiran kita tidak terlatih untuk stabil. Disinilah doa berperan. Doa bukan hanya meminta, tapi juga menata ulang cara kita berpikir. Ketika kita berdoa dengan fokus, kita sedang mengunci perhatian kita pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Dan ini menciptakan efek psikologis yang sangat kuat. Kita merasa tidak sendirian, kita merasa ada kendali, dan kita merasa ada harapan. Dalam jangka panjang, ini bisa mengubah struktur otak kita. Penelitian dalam neuroscience menunjukkan bahwa praktek meditasi dan doa yang konsisten dapat memperkuat area otak yang berhubungan dengan empati, ketenangan, dan kontrol emosi. Artinya, doa bukan hanya membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, tapi juga membuat kita menjadi manusia yang lebih stabil secara mental.